lagi bersama saya Amir Arjuna Putra, kelas 243B Prodi Manajemen, asal kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di video kali ini saya mau membahas tentang perencanaan sumber daya manusia atau seringkali disingkat perencanaan SDM. Apa sih itu perencanaan SDM? Secara sederhana, perencanaan SDM adalah proses mempersiapkan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik dari segi jumlah, kemampuan, maupun waktu yang dibutuhkannya. Jadi, perusahaan itu ibaratnya harus tahu dulu butuh berapa orang, dengan kemampuan seperti apa, dan kapan mereka harus siap bekerja. Tanpa perencanaan SDM yang baik, perusahaan bisa jadi tidak seimbang. Misalnya, karyawan kebanyakan tapi kerjanya sedikit, atau sebaliknya, kerjaan numpuk tapi karyawannya kurang. Adapun tujuan perencanaan SDM. Nah, tujuan utama perencanaan SDM itu ada beberapa, antara lain. Yang pertama itu menjamin ketersediaan tenaga kerja yang tepat. Jadi, tidak asal rekrut, tapi benar-benar sesuai kebutuhan. Yang kedua, menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini penting supaya hasil kerjanya maksimal. Yang ketiga, menghindari kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Kalau kelebihan, biaya jadi boros. Kalau kurang, target tidak tercapai. Dan yang keempat, mempersiapkan perusahaan menghadapi perubahan. Misalnya, ada karyawan yang pensiun, keluar, atau perusahaan mau ekspansi. Adapun langkah-langkah perencanaan SDM, biasanya prosesnya dilakukan lewat beberapa tahap. Yang pertama, analisis kondisi perusahaan. Di tahap ini, perusahaan mengecek dulu kondisi SDM yang ada sekarang, berapa jumlah karyawan, apa tugasnya, dan bagaimana kinerjanya. Yang kedua, memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Misalnya, perusahaan mau buka cabang baru atau tambah proyek. Nah, pasti butuh tambahan orang dengan ahli tertentu. Yang ketiga, menganalisis ketersediaan tenaga kerja. Di sini dilihat apakah kebutuhan itu bisa dipenuhi dari karyawan yang sudah ada, misalnya lewat pelatihan atau promosi, atau harus direkrut orang baru dari luar. Dan yang keempat, menyusun rencana tindakan. Setelah tahu kebutuhannya, baru deh disusun langkah-langkah seperti rekrutmen, pelatihan, promosi, atau bahkan pengurangan karyawan kalau diperlukan. Adapun di sini manfaat perencanaan SDM. Perencanaan SDM juga punya banyak manfaat. Contohnya, yang pertama, membantu perusahaan menghemat biaya tenaga kerja karena jumlah karyawan sesuai kebutuhan. Yang kedua, membuat proses kerja lebih efisien dan teratur. Yang ketiga, membantu perusahaan siap menghadapi perubahan seperti perkembangan teknologi atau persaingan pasar. Dan yang keempat, menjadi dasar untuk kegiatan HR lainnya seperti pelatihan, penilaian kinerja, dan promosi jabatan. Adapun contoh kasus yang sederhana mengenai materi kali ini, misalnya ada perusahaan minuman yang mau memperluas cabangnya ke kota lain. Mereka pasti butuh tambahan pegawai, mulai dari kasir, operator mesin, sampai manajer cabang. Kalau perencanaannya bagus, mereka bisa mulai rekrut dari sekarang, kasih pelatihan, dan pas waktunya buka cabang, semua udah siap kerja. Tapi kalau tanpa perencanaan, nanti bisa kacau, kekurangan orang, pelayanan lambat, dan pelanggan kecewa. Sebagai kesimpulan, pada materi yang kali ini yang saya bawakan, yaitu, jadi teman-teman, perencanaan sumber daya manusia itu penting banget, karena berpengaruh langsung ke kinerja dan kesuksesan perusahaan. Dengan perencanaan SDM yang baik, perusahaan bisa punya tenaga kerja yang tepat, siap kerja, dan mampu membantu perusahaan mencapai tujuannya. Nah, intinya saja begini teman-teman, orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang perencanaan sumber daya manusia. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman lebih paham kalau ternyata SDM itu bukan sekedar punya karyawan, tapi bagaimana cara merencanakannya dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.